Baik, di sini saya akan membacakan soal dari tugas filsafat ilmu. Untuk yang pertama itu bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis atau ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-soalan pendidikan. Yang keempat, berikan contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Oke, untuk jawaban untuk nomor 1. Filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan lewat 3 fungsi utama, yaitu 1. Menjaga eksistensi sebagai ilmu, memastikan ilmu pendidikan punya objek, kajian, dan batasan jelas, bukan cuma kumpulan opini atau tips mengajar. Yang kedua, memperkuat keilmiahan, menetapkan standar berpikir logis dan metode riset yang valid, kapan pakai data angka, kapan pakai wawancara, dan bagaimana menguji kebenaran klaim pendidikan. Untuk yang ketiga, menjaga nilai dan arah. Apa isi itu? Yaitu membongkar tujuan tersembunyi di balik pendidikan. Untuk apa kita mendidik, sekaligus menjaga etika riset agar tidak merugikan peserta didik. Jadi intinya filsafat ilmu bikin ilmu pendidikan gak sekedar praktis, tapi juga masuk akal, bisa diuji, dan punya arah nilai yang jelas. Oke, baik. Untuk yang nomor 2, jawabannya adalah pendidikan yang bermakna memperkuat filsafat ilmu lewat 3 cara sederhana. 1. Melahirkan pemikir kritis. Siswa dan guru yang dibiasakan bertanya kenapa dan bagaimana buktinya. Jadi bahan utama filsafat ilmu untuk menguji kebenaran sains. Yang kedua yaitu menyediakan masalah nyata, masalah di kelas, kurikulum, dan riset pendidikan jadi bahan kajian filsafat ilmu agar teorinya nggak cuma abstrak. Untuk yang ketiga yaitu menjaga arah nilai. Pendidikan yang fokus pada nilai membuat filsafat ilmu terus ingat, sains seharusnya dipakai untuk memanusiakan manusia, bukan sekedar mengejar data. Jadi pendidikan yang bagus memberi filsafat ilmu pengalaman nyata untuk dipikirkan dan dikoreksi. Untuk jawaban nomor 3, filsafat ilmu disebut pisau analisis karena pakai 3 alat sederhana untuk membedah masalah pendidikan. 1. Ontologi, itu tanya apa bendanya, memastikan kita tahu objek masalahnya. Contoh yang bermasalah itu siswanya, gurunya, atau sistemnya. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi itu nyatanya buktinya apa, memeriksa apakah klaim pendidikan itu benar-benar valid atau cuma kata-katanya. Yang ketiga, aksiologi, tanya untuk apa, membongkar nilai dan tujuan tersembunyi di balik kebijakan atau metode pendidikan. Jadi dari ketiga pisau ini bikin kita nggak cuma mengobati gejala, tapi langsung potong akar masalahnya itu apa. Baik, untuk jawaban yang nomor 4, itu kebijakan 1. Contoh kebijakan kurikulum merdeka. Filsafat ilmu membantu mendefinisikan merdeka itu bukan bebas tanpa arah, tapi bebas memilih metode sesuai konteks, sekaligus menguji apakah kebijakan ini benar-benar terbukti efektif di lapangan. Yang kedua itu contoh kurikulum belajar coding di SD. Filsafat ilmu memastikan tujuannya bukan bikin anak jadi programmer, tapi melatih logika. Caranya juga harus disesuaikan usia dan dijaga agar tidak menggeser nilai bermain dan sosialisasi. Untuk yang contoh ketiga, pembelajaran, bisa pakai ChatGPT di kelas. Filsafat ilmu bedakan AI boleh dipakai untuk bantu berpikir, tapi nggak boleh menggantikan proses belajar siswa. Jadi guru bisa buat aturan yang adil dan jujur.
Untuk lebih singkatnya, filsafat ilmu ini dipakai buat nanya, ini apa, buktinya valid enggak, dan tujuannya untuk apa, sebelum mengambil keputusan tersebut. Baik, cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.